Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku akan bahas materi gangguan jiwa pada kehamilan, yang sebenarnya gangguan psikologis pada ibu hamil ya. Barangkali bagi kalian yang psikiater atau psikolog lebih paham tentang materi ini. Kalau untuk kalian yang jurusannya kebidanan, itu materinya secara umum atau garis besarnya aja ya. Nah, oke, kita simak mulai dari pengertiannya dulu. Untuk pengertian atau definisi gangguan jiwa saat hamil merupakan rendahnya tingkat ketidakmatangan di dalam perkembangan emosional maupun psikososial. Nah, dengan derajat ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri terhadap situasi ibu yang sedang dihadapi gitu ya. Untuk pengertiannya. Kemudian untuk perubahan secara psikologisnya, nah dalam kehamilan tentunya ibu hamil mengalami perubahan secara psikologis juga. Itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada trimester 1, kedua, dan ketiga. Nah, pada setiap tahapannya trimester 1, 2, 3 itu berbeda-beda ya. Untuk trimester 1 biasanya ibu itu karena peran baru menjadi ibu, maka seringkali reaksi terhadap kehamilannya itu dianggap sebagai periode penyesuaian ya. Apakah dia itu benar-benar hamil ataupun tidak, karena pada saat dilakukan tes atau tes pack itu biasanya kan positif, tapi belum tentu hamil beneran. Bisa saja mungkin karena penyakit lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada pengalaman kehamilan yang sebelumnya tidak menyenangkan. Kehamilan sebelumnya itu terjadi gangguan kayak gitu ya, maka akan mempengaruhi psikologis pada kehamilan selanjutnya. Apalagi adanya kekurangan dukungan dari keluarga maupun perubahan gaya hidup ini juga mempengaruhi psikologis dari si ibu. Kemudian sebagian wanita itu merasa sedih ya tentang kenyataan bahwa ia hamil. Nah, biasanya kurang lebih 80% itu wanita mengalami kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi maupun kesedihan. Ini bagi wanita yang belum siap secara psikologisnya. Apakah itu karena MBA, married by accident gitu ya, ataupun faktor-faktor lainnya. Nah, tapi kalau ibu yang sudah menginginkan kehamilan jauh-jauh hari gitu ya, pasti ini berita yang sangat menyenangkan gitu ya. Biasanya secara psikologis ya terharu gitu ya bahwa dia bisa hamil kayak gitu. Nah, biasanya untuk trimester pertama ini ibu masih fokus terhadap dirinya sendiri. Dia belum terlalu memikirkan nanti bayinya itu gimana gitu ya, karena masih sangat awal banget gitu. Nah, itu untuk trimester pertama. Kemudian ada trimester kedua nih. Ini ada 2 ya, ada pre-quickening dan post-quickening. Jadi kalau pre-quickening itu masih belum secara pasti adanya gerakan-gerakan dari si janin. Nah, untuk sikap negatif, apabila ibu mempunyai sikap yang negatif, ibu masih akan mengabaikan si janinnya atau bayinya. Jadi masih cuek gitu, nggak peduli ya. Kemudian kalau ibu yang mempunyai sikap positif, kehamilannya itu benar-benar diharapkan, maka mulai timbul tuh rasa sayang dan penguatan identitas bahwa ya alhamdulillah ya benar-benar hamil gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk post quickening itu adanya gerakan anak menjadikan ibu itu justru semakin merasakan ini loh, oh saya merasakan perubahan yang sangat besar banget ketika hamil gitu ya. Mulai membayangkan nanti bayinya gimana, kemudian setiap perkembangan bayinya itu dilihat, kemudian selalu dipantau gitu ya, dan akan merancang rencana-rencana ke depannya. Nanti bayinya
gimana, perlengkapannya gimana gitu ya. Nah, itu untuk post quickening. Tapi juga nih ada rasa khawatir yang mulai berlebih karena emosi si ibu ini lebih terfokus pada si bayinya gitu ya, untuk trimester kedua. Nah, untuk yang trimester ketiga, nah itu kan mulai persiapan persalinan tuh. Jadi rasa cemas dan rasa takut itu terhadap proses persalinan semakin meningkat. Ya, takutnya bayi saya kenapa, takutnya nanti ada gangguan selama persalinan kayak gitu ya. Takut, wah bayi saya kok tambah besar kayak gitu ya. Pasti merasa tidak nyaman terhadap segala situasi yang terjadi pada janinnya gitu. Selain itu juga ibu mulai tidak insecure banget ya terhadap bentuk tubuhnya, karena bentuk tubuhnya kan sudah mulai membesar dan mulai tidak sedap dipandang. Tapi sebenarnya kalau dipandang secara kacamata suaminya, tubuh yang seperti itu lebih menggoda ya, kayak gitu ya. Dan juga ibu mengalami gangguan tidur karena perutnya udah besar, jadi nggak bisa tidur secara terlentang, jadi harus miring ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, kemudian untuk perubahan emosi, ibu lebih akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun bayinya ya. Nah, untuk perubahan hubungan dengan suami itu harus perlu dikomunikasikan karena ibu sudah mulai besar perutnya, jadi kalau hubungan intim itu harus selalu berkomunikasi ya. Nah, selanjutnya Anda perhatikan juga perubahan finansial. Jadi gimana nanti proses persalinannya itu butuh biaya berapa, harus segera dipersiapkan. Baik itu juga ruangan bayinya, perlengkapan ya, gitu. Tempat persalinannya, kemudian siapa penolongnya, gitu, pendonor darahnya siapa, harus disiapkan sebelumnya. Itu untuk trimester ketiga. Nah, selanjutnya ada etiologi atau penyebabnya. Di sini ada beberapa hal yang menyebabkan gangguan psikologis. Itu yang pertama ada hamil di luar nikah. Nah, hamil di luar nikah itu biasanya hamil yang tidak dikehendakikan sebelumnya. Jadi hal ini sangat berpotensi besar terhadap gangguan psikologis dari ibu. Kemudian yang kedua ada faktor ketidakbahagiaan di dalam rumah tangga. Jadi apabila punya rumah tangga yang tidak harmonis, itu juga bisa mempengaruhi gangguan psikologis pada ibu hamil. Adanya perasaan cemas saat menghadapi persalinan. Nah, itu tadi ya, sama seperti pembahasan yang tadi. Kemudian kurangnya dukungan dari suami maupun keluarga. Kemudian sudah punya banyak anak, ternyata kebobolan juga gitu, hamil lagi gitu kan, jadi bisa pengaruh juga. Nah, khawatir terhadap penampilan, keluhan sulit tidur, kehamilan yang tidak diharapkan. Tadi adanya rasa khawatir yang berlebihan, kemudian adanya masalah anak yang sebelumnya, usia ibu hamil yang terlalu muda, itu kayak yang awal-awal tadi ya. Kemudian adanya komplikasi selama kehamilan, atau hidup sendiri terpisah dari keluarga, kemudian rasa takut, rasa khawatir yang terlalu berlebihan, kemudian juga single parent gitu ya. Kemudian yang terakhir ada riwayat keluarga yang punya penyakit kejiwaan juga bisa mempengaruhi keturunannya gitu ya, mempengaruhi psikologis ibu hamil juga. Nah, itu untuk etiologi. Kemudian ada tanda dan gejalanya. Untuk tanda dan gejalanya biasanya sadar atau tidak sadar menyadari bahwa gampang-gampang berubah ya
kemudian gitu ya ibunya. Kemudian biasanya sangat judes ataupun lebih peka ya terhadap dunia atau sentuhan. Kemudian selalu berpikiran negatif thinking terus gitu. Kemudian ada tanpa berwujud merasa tidak mampu, kehabisan tenaga atau kebanyakan gerak, tidak bisa tidur walaupun punya kesempatan. Nah, kadang-kadang juga nih menangis dan tidak tertahankan dan masa terasa berlinang. Kadang-kadang juga ibu itu dia menyendiri gitu ya. Ibu hamil yang menyendiri di dalam kamar, tidak mau diperiksa oleh petugas kesehatan gitu juga ada. Kemudian juga dia ya kemana-mana ketawa gitu ya, kayak kurang 100% gitu juga bisa karena gangguan psikologis dari keturunannya mungkin bisa juga keturunan dulu. Kemudian ada tiba-tiba takut atau gugup, tidak bisa memusatkan perhatian, lebih sering lupa, bingung, bersalah, asik dengan pikiran yang menghantui. Kadang-kadang ya dia senyum-senyum sendiri, kadang diam, kadang nangis-nangis sendiri gitu. Nah, ini perlu diwaspadai ya kalau ibu hamil ada kayak gini. Nah, hilangnya kepercayaan diri dan harga diri. Itu merupakan tanda-tanda gejala gangguan psikologis ya. Nah, untuk patofisiologinya ini bisa dilihat dari bagan ya. Nah, tentunya pada saat kehamilan tentunya ada perubahan psikologis maupun fisiknya. Kemudian ada perubahan akibat konsepsi gitu sampai dengan janinnya itu berkembang. Ini ada lanjutannya ya sebagainya. Nah, ini adaptasi secara psikologis. Nah, ataupun secara fisik ibu bisa menerima, itu artinya ibu dapat beradaptasi. Kalau ibu tidak bisa menerima, dia tidak beradaptasi terhadap lingkungannya. Kalau dia bisa menerima, maka kehamilan yang dijalankan akan berbuah positif gitu. Kalau ibu tidak menerima ataupun menolak, maka di dalam hal ini adanya gangguan jiwa di dalam kehamilan ya. Kemudian janin juga bisa mengalami komplikasi seperti IGF, prematur, kemudian preeklamsi dan lain-lain sebagainya. Kemudian nah, ini adanya gangguan kecemasan di dalam kehamilan. Ini udah masuk dengan psikologis. Ya, biasanya ditandai dengan rasa cemas, ketakutan yang berlebihan. Padahal masih tergolong biasa aja ya, tergolong wajar gitu ya. Nah, ini bisa terbagi jadi 3, gangguan secara menyeluruh, kecemasan yang sangat cemas banget ibunya apa-apa, dikit-dikit gelisah, bingung, cemas kayak gitu ya terhadap kehamilannya gitu. Pikirannya kosong gitu. Udah merupakan gangguan kecemasan. Kemudian yang kedua ada gangguan panik, terburu-buru, gangguan terburu-buru, kemudian dia bingung juga menghadapi kehamilannya sendiri. Yang ketiga ada gangguan obsesif kompulsif. Ini gangguan secara berulang-ulang gitu ya gangguannya. Nah, mungkin yang psikiater lebih paham deh kayaknya ini. Nah, dan ada secara gangguan afektif pada kehamilan. Adanya gejala utamanya itu moodnya disertai dengan depresi yang bukan disebabkan oleh gangguan mental ataupun penyakit fisik. Nah, ada depresi mayor,
Kalau mayor tuh depresi secara besar-besaran, uring-uringan gitu. Biasanya ibu hamil ini sudah tingkatnya udah tinggi banget ya kalau depresi mayor ini, karena depresinya sudah besar gitu. Kemudian untuk gangguan bipolar, ini tentu nggak asing ya kalau bipolar tuh memiliki dua kepribadian. Maksudnya dua kepribadian itu kadang-kadang emosinya itu tidak stabil. Kadang-kadang dia senang sekali dengan euforianya itu tinggi. Kemudian kadang-kadang dia juga sedih, tiba-tiba sedih kan gitu. Jadi dia kemudian dan mudiannya itu terlalu ekstrim kalau bipolar itu ya, kalau nggak salah gitu. Nah, kemudian adanya gangguan kepribadian hasil dari penggunaan mekanisme pertahanan yang tidak cukup atau stereotip. Nah, untuk paranoid nih, kayak bayangkan hal yang tidak ya, kayak ya paranoid, terlalu berimajinasi terlalu tinggi gitu, membayangkan hal-hal yang seharusnya itu normal jadinya tidak wajar gitu. Nah, untuk skizoid itu dia ibunya itu gangguan emosi secara gimana ya, dia menyendiri gitu ibunya. Dia nggak takut di keramaian, dia antisosial, dia lebih sering mengunci diri, membatasi dirinya. Dan gangguan kepribadian skizotipal. Skizotipal ini sama dengan skizoid tadi. Kemudian adanya histerik, narkistik, dan antisosial juga bisa. Menghindar, tergantung, kompulsif, dan kepribadian pasif agresif ditandai dengan ketakutan dan kecemasan. Sebenarnya intinya tuh takut, cemas kayak gitu ya, Kak, gangguan secara psikologis itu. Nah, ini psikosa merupakan gangguan jiwa yang sangat serius, timbul karena penyebab organik maupun emosional, fungsional. Nah, sehingga kemampuan untuk memenuhi tuntutan hidup sehari-hari itu sangat terganggu gitu. Untuk psikosa fungsional, aspek kerjaan biasanya disebabkan karena fungsi-fungsi dari sarafnya itu ya mulai terganggu. Kemudian untuk psikosa organik, aspek tubuh itu biasanya disebabkan karena adanya cedera fisik itu. Kemudian ibu biasanya mengalami kebingungan, kegelisahan gitu ya. Itu untuk psikosa. Nah, bagaimana cara mengatasinya dari gangguan psikologis ini? Nah, selalu ya utamakan konseling di dalam kehamilan. Nah, konseling ini diupayakan untuk pencegahan atau sebagai upaya preventif sebelum terjadinya permasalahan ini. Nah, untuk konseling bisa di tenaga kesehatan ya. Nah, apa saja sih penyebab ibu itu mengalami kecemasan, kemudian kekhawatiran kayak gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi normal memang wajar ibu hamil itu mengalami gangguan perubahan psikologis ya. Tapi kalau perubahan psikologisnya ini terlalu ekstrim, maka perlu diwaspadai, nanti akan menyebabkan gangguan jiwa atau psikologis yang lebih berat lagi. Ya, upayakan selalu berkomunikasi dengan suaminya. Jadi kita tidak hanya memberikan konseling pada ibunya saja, tapi juga dilakukan konseling pada suaminya untuk memenuhi segala kebutuhan dari si ibu. Kebutuhan psikologisnya juga, kebutuhan fisiknya juga. Tidak hanya pada suami saja, juga bisa dilakukan dengan keluarganya.
ataupun tetangga-tetangga sekitar ya. Kemudian dianjurkan ibu untuk selalu melakukan cek rutin ke tenaga kesehatan dengan melakukan kunjungan kehamilan. Jangan lupa untuk mengonsumsi makanan sehat ya, dengan gizi seimbang supaya kehamilan itu tetap sehat. Jadinya kan ada tuh makanan untuk mengurangi stres yang berlebihan kayak gitu ya. Kalau makanan sih banyak untuk mengurangi stres ya. Kemudian selalu menjaga kebersihan penampilan tubuh. Yang keenam, sebisa mungkin karena ibu hamil itu mudah capek, mudah lelah, maka bisa dikurangin kegiatan-kegiatan yang di luar dari biasanya gitu ya, biar ibu hamil tuh tidak terlalu banyak pikiran. Kalau banyak pikiran kan akan menyebabkan stres. Nah, biasakan dengarkan musik klasik tuh bagus untuk kesehatan si janin, karena dia relaksasi gitu ya, musik klasik atau Mozart gitu ya. Nah, untuk senam hamil ini juga bagus untuk mengurangi kecemasan ya, karena salah satu manfaatnya adalah kebugaran. Kalau bugar, jiwa raganya sehat, tentu pikirannya juga kan sehat, fresh lagi gitu. Senam hamil kan juga biasanya dilakukan secara bareng-bareng ya, biasanya ada kelas ibu hamil tuh. Tentunya kalau berkumpul dengan sesama wanita hamil, ibu hamil tuh lebih akan nyaman gitu bertanya, sharing tentang kehamilannya ataukah dia mempunyai masalah selama kehamilannya, itu bisa di-sharing-sharingkan. Nah, itu latihan pernafasan termasuk juga di dalam senam hamil. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.